Shalom, perkenalkan nama saya Mr. Sagala dengan NIM 200101240 dari grup G semester 3. Video ini saya buat untuk ujian tengah semester saya, yaitu dalam mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh dosen Damayanti Nababan MPDK. Dalam video ini saya akan menjelaskan peran psikologi pendidikan bagi pembelajaran. Sebelum masuk ke dalam peran, maka saya akan menjelaskan apa itu psikologi. Psikologi pendidikan secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu psyche yang artinya jiwa dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi, psikologi pendidikan itu adalah ilmu pengetahuan tentang jiwa. Psikologi ini terus mengalami perkembangan. Dalam artinya, ini disebabkan karena pengertian tentang jiwa tidak ada kesepakatan sejak dahulu kala. Nah, setelah saya menjelaskan mengenai arti psikologi pendidikan, maka saya akan menjelaskan peran dari psikologi pendidikan. Peran psikologi pendidikan terdiri dari 4, yaitu yang pertama membentuk kepribadian pendidik dan prestasi belajar. Dalam kepribadian pendidik, seorang peserta didik harus mampu memberikan pengaruh yang amat besar bagi sikap, karakter, maupun hidup belajar dari seorang peserta didik. Sehingga seorang pendidik sebelum mengajar, ia perlu mengetahui kepribadiannya sendiri. Nah, yang kedua, mengetahui situasi. Dalam mengetahui situasi ini, pendidik harus bisa memadai atau tidaknya situasi dalam lingkungan belajar dapat berpengaruh bagi prestasi belajar. Oleh karena itu, psikologi pendidikan dapat menemukan permasalahan dalam kepribadian peserta didik. Nah, sehingga sebagai guru kita harus mengetahui situasi dalam proses pembelajaran yang ada dalam kelas kita masing-masing. Nah, yang ketiga, mengetahui emosi peserta didik. Mengetahui keadaan emosi seseorang sehingga bisa mengetahui emosi seorang pendidik dan memperlakukan peserta didik dengan bijaksana. Emosi di sini dimaksud adalah suatu keadaan jiwa yang sangat berpengaruh pada keadaan belajar peserta didik. Jadi sebagai guru kita harus mengetahui emosi peserta didik kita sebelum kita mengajar di kelas tersebut. Nah, dan yang terakhir yaitu membangkitkan motivasi belajar. Dalam hal ini, seorang pendidik harus mampu membangkitkan motivasi belajar peserta didik. Sehingga demikian psikologi pendidikan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk belajar atau untuk berpikir sehingga dapat membangkitkan motivasi peserta didik. Nah, demikian peran yang saya sampaikan, keempat peran tersebut. Maka di sini saya dapat menyimpulkan bahwa psikologi pendidikan juga mempunyai tugas untuk menciptakan suasana belajar yang efektif. Kemudian membantu peserta didik atau pendidik untuk dapat memilih metode belajar dan membangkitkan motivasi belajar. Oleh karena itu, psikologi pendidikan sangat penting dipelajari untuk peserta didik maupun pendidik. Nah, demikian yang saya dapat sampaikan mengenai peran psikologi pendidikan bagi pembelajaran. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.